Lalu ngusir gua nggak A'udzu bisa. billahi minasyaitonir rajim. Diajak harimau. Hah? Diajak harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi bersama saya dan Dr. Irsad masih di vlog bareng beliau. Kita ruqyah. Ini yang terakhir, Dok. Ada Ibu Dijah dan Bapak Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau mulai dari Bu Dijah dulu kali ya. Iya. Ibu Dijah, selama ini apa yang dikeluhkan? Namanya kaki dari sini. Semua tadinya nggak bisa bangun, tiduran aja. Terus kadang-kadang dari sini kayak sampai ke belakang kayak direndam sama es gitu kan. Terus rasa takutnya ada tuh, takut nggak bisa tidur. Jadi lemesnya campur lemes, campur angan-angan, saya kemana tahu kayaknya ngomong aja udah males. Sejak kapan itu, Bu? Udah hampir 3 bulan. 3 bulan ini. Sebelumnya pernah ada keluhan yang serupa enggak? Ya dulu pernah sih, lagi masih anak saya kecil. Begitu juga sama, cuman ini baru 3 bulan. Kalau dulu kan udah sembuh, udah lama lah, udah berapa tahun sembuh, alhamdulillah. Ini kumat lagi. Kumat lagi. Ya udah 3 bulan dari sini. Tapi kalau lagi hilang saya bawa jalan kemana-mana juga nggak sakit. Tapi kalau lagi amot, Coba lihat lidahnya. Lidahnya melet. Ya, sekarang Iya. Kondisi dahak yang berlebih itu, ini kalau menurut saya, Dok ya, yang saya pelajari loh. Jangan kayak gitu. Lah iya, Itu bangun tidur. nah iya, ini banyak lendir nih, kayak salju. Kan bisa neken tulang lumbal. Kalau banyak masalah lendir di area pencernaannya, maaf. Itu yang jadikan mungkin ibu sering sakit. iya. Apa gastritis ya kalau di kedokteran? Apa yang? Itu yang bisa sampai ke area belakang. Banyak sih tulang bisa. Iya kan? Banyak macam. Banyak macam. Nanti saya cek. Umurnya berapa? 6, kalau Nurten ini umur mah 62 ya. Bisa 62. Nanti coba saya cek. Hmm. Lebih lanjut apa ada gejala lain, gangguan lain atau enggak. Iya. Sudah pernah diruqyah? Ya, Udah pernah diruqyah? ya. Belum pernah diruqyah? Oh, belum ya. Baru kemarin sama Pak Ustadz. Ada reaksi? Ada Apaan? guling-guling kanan kiri. Guling-guling. Dan guling-guling terus marah-marah. Oh, ini Ustadz Yayat yang Ustadz Pamuji ya yang ruqyah ya. Iya. Oke. Dan nggak sadarkan diri berikut kanan. Oke. Ibu kenapa pengen diruqyah? Pengen sembuh. Pengen sembuh Sudah pernah lah. berobat? Berobat ke mana dokter? Udah ke Oke, terus apa kata dokter? katanya sih saraf kejepit. Oke. Katanya, tapi kata yang ngerasain saraf kejepit mah masa jalan kayak orang kagak sakit gitu kan. Itu saya bolak-balik olahraga kalau 5:30 di sholat subuh kan saya jalan enggak sakit, biasa aja kan. Jadi keluhannya yang tadi ngerasa dingin tadi di tulang ya? Iya, di sini belakang dari sini nih, terus ke belakang tuh kayak direndam sama air es. Nah kalau saya suka nyetel apa itu pengajian di HP tuh kadang-kadang panas, kayak gimana sih, kayak panas lah, kayak digarang gitu. Baik. Oke, skip dulu nanti kita coba Ini ruqyah ya. Hmm. Kalau Pak Bagus,
Ya. Apa yang selama ini dikeluhkan? Kalau yang sering ya yang keluhannya yang emang ada gitu di badan, dada sebelah kiri dan kanan tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, sakit. Di bawah tulang selangka? Iya di sekitar sini sama di sini. Ini kalau yang sebelah kanan tuh lebih kecenderungan dia tembus kayak sampai sini dia. Yang kanan? Yang kanan, tapi kalau yang sebelah kiri itu ya dia nggak sampai tembus, tapi sini suka sakit gitu. Kalau terkait dengan apa lamanya, ini kaitannya dengan waktu saya pernah tugas ya daerah lama di suatu daerah di Sumatera gitu kan. Cuma waktu itu karena sakitnya dibawa enjoy aja gitu, dibawa karena kan saya kerja juga kan jadi sibuk apa namanya dibawa kerja, jadi kayak nggak dari saya rasa gitu karena waktu semenjak tahun 2018 awal saya pindah ke Jakarta kerja. Nah semenjak pindah ke Jakarta itu kayak sakitnya itu kadang suka kayak bikin saya sesak gitu Pak. Saya sesak, nah bahkan waktu di 2019 itu yang tadi saya sempat bawa hasil apa ya pengecekan dari 2 dokter jantung, itu dari 2 dokter jantung dengan rumah sakit yang sama itu nggak ada apa-apa gitu. Sampai di MRI, sampai dengan saya sempat di MRI itu sampai saya lupa istilahnya apa, dimasukin impusan. Itu kan yang paling tertinggi kalau nggak salah ya. Itu istilahnya. Nah, jadi ya dimasukinnya lumayan sakit dan ngerasa dingin badan dan sampai pengecekan itu pun juga nggak ada apa-apa gitu. Jadi ada. Jadi saya penasaran aja gitu kan. Jadi dengan dokter jantung yang satu nggak ada apa-apa, saya penasaran. Jadi sebagai alternatif aja sih. Jadi saya ke dokter jantung yang yang satunya lagi, tapi rumah sakit yang sama gitu di daerah Tangerang juga. Dan itu juga hasilnya nggak ada apa-apa gitu. Mau liatin ya? Boleh. Kalau dilihatin. Nih, ya, dia hasilnya itu kayak apa? Saya lihat boleh? Boleh. Siap Pak Asisten, periksa dulu. Lanjut aja Pak. Ya bahkan kalau suka kambuh itu kadang suka apa ya, kayak nyeri banget nih di sini nih, nyeri gitu kan. Tapi ini sih berobatnya juga saya lakuin ya, medis juga saya lakuin sih gitu, medis ataupun non medis gitu. Kalau terkait dengan rukyah sih sebetulnya juga sebelumnya saya sudah pernah juga beberapa kali di lain tempat lah. Waktu juga saya cerita juga sempat ke Muji ya, waktu kemarin saya baru ke Pamuji juga waktu hari Jumat kemarin sih. Saya banyak cerita juga dengan beliau sih seperti itu. Itu sih Pak Ustadz. Sudah pernah di rukyah? Pernah sebelumnya. Selain ke Pamuji terakhir kemarin hari Jumat ya Pamuji. Sebelumnya juga ada di beberapa tempat saya juga rukyah juga sih. Cuman metodenya mohon maaf gitu kan berbeda dengan yang Ustadz. Diapain emang? Enggak sih, kalau rukyahnya itu saya juga kurang paham Pak Ustadz ya. Jadi rukyahnya itu kan kalau saya lihat dari Pak Ustadz, saya juga ngikutin YouTube Pak Ustadz gitu. Jadi misalnya disentuh dengan ada bacaan ayat suci Al-Quran yang memang diperdengarkan dengan jelas gitu kan. Kalau saya ini metodenya kayak apa ya, disentuh juga tapi nggak kedengeran ininya gitu. Oh iya. Gimana Dok? Saya tanya boleh ya? Iya. Bapak asuransi ya? Iya, asuransi dari perusahaan. Saya bukan dukun sih Pak, tapi saya nggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya. Karena ini over pemeriksaan. Ini terbalik dengan pasien yang duduk di sini. Selagi 4 pasien duduk di sini tadi berbeda sekali. Iya, gimana? Pasien yang tadi duduk di sini bilang periksa tapi nggak periksa dalam. Sedangkan Bapak ini dengan gejalanya yang seperti itu, pemeriksaannya terlalu berlebihan. Bisa gitu sih? Iya, karena saya pengen tanya, Pak, sakitnya yang rasa ditusuk itu datangnya kayak gimana, Pak? Sekali-sekali. Iya, sekali. Sekali-sekali. Tapi pas sakit, sakit banget. Iya, sakit banget kayak pengen. Tarik sekali sakit banget, tapi beberapa menit hilang. Berapa detik? Betul. Berapa detik? Mungkin paling lama kurang lebih 1 menitan sih, emang nggak lama. 1 menit. Iya, tapi pernah di momen tertentu itu lama. Saya sampai masuk, saya diantar sama staf saya di kantor, masuk rumah sakit yang sama juga di sini. Itu lama. Lamanya berapa lama, Pak? Hitungan jam sih. Hitungan jam? Jam, iya, lama. Masih sakitnya sama sakit. Atau pelan-pelan berkurang atau kayak gimana? Kemang atau kayak sakit berkurang, tapi nggak yang berkurang yang loss banget gitu. Tapi sakit juga.
Iya, sakit di Waktu lutut. sakit ada sesak nafas. Iya, sesak nafas. Makanya terkadang saya tanpa saya sadari ya, jadi kadang kayak saya di tempat kerjaan, kadang ada teman kantor saya itu bilang, kamu kenapa kok kayaknya ngomongnya kayak sesak gitu gitu. Tapi kadang saya nggak terlalu yang ngerasa banget gitu. Kamunya nggak Ngerasa, tapi kalau orang dia kayak ngap gitu. Yang saya tanyain adalah yang kamu rasakan. Sesak? Sesak. Sesak dengan susah bernapas itu beda, Pak. Iya. Bapak tahu begitu ketahuan misalnya Bapak ketahuan selingkuh oleh istri misalnya, itu susah napas, Pak. Iya. Kalau susah napas tuh, Bapak misalnya Bapak saya pecat, ya itu susah napas. Iya. Pak. Susah napas itu susah napas. Sesak sih betul sesak. Sesak. Jadi Bapak pasti Iya. gitu. Iya. Begitu. Iya. Betul seperti itu, Pak ya. Oke. Terus datangnya sekali-sekali atau satu hari berapa kali? Dia satu kalian sih ya, satu kali itu Aktivitas berat atau pas lagi duduk-duduk santai? Ya kalau saya kan back office ya, nggak yang terlalu berat Pas juga sih. sakitnya itu pas lagi apa? Santai aja sih, maksudnya Pas lagi relatif ya, santai ya. aja. Pekerjaan yang Terus nggak hilang tiba-tiba? tiba-tiba. Setiap hari ada satu kali muncul? Nggak tentu. Itu sejak kapan gejalanya? Merasa sakitnya, itu kurang lebih di tahun pas saya awal-awal dinas sejarah itu 2010-an. Terakhir kali udah lumayan lama juga sih, beberapa bulan yang di tahun 2001 lah kurang lebih. Terakhir kali. 2021? Iya, Masih. yang parah itu yang Pak, ini pemeriksaannya menurut saya lengkap, tapi nggak holistik juga sih sebenarnya, berlebihan. Makanya saya bilang Bapak asuransi ya. Soalnya kalau kagak asuransi, biasanya orang nggak ngecek yang kayak gini, Pak. Di mana-mana itu yang muncul duluan tuh pasti tensi, EKG, treadmill. Ini Bapak sampai ke MRI, sampai ke... Jadi kelihatan banget antara Bapak yang kebanyakan duit atau dibayarin asuransi. Makanya kulit kayak gini punya, ini pasti asuransi nih. Jadi gimana itu kalau itu? Kalau menurut saya tetap kemungkinannya ke jantung sih, tapi mungkin bisa diperiksa dari EKG, enzim jantung sih Pak. Enzim jantung Bapak belum ada di sini. belum. Terakhir kali sih di tahun 2021 ada, kita kan di perusahaan tuh ada cek rutin. Nggak mungkin Pak, kalau medical check up rutin di kantor nggak mungkin ada. Iya. CKMB itu nggak mungkin ada Pak, Nggak itu ada, mahal ya. ya. Itu pemeriksaan enzim jantung. Iya, paling EKG aja sih yang kayak di... Nah kalau EKG kayak gimana? Normal sih semuanya, normal sih. Bisa jadi Yang ini juga ditempel-tempel penyumbatan itu. tapi tidak spesifik. Nggak spesifik. Kalau dari sini nggak ada apa-apa, normal. Oke. Nggak spesifik. Siap. Ya Baik. amin sih, semoga masih muda. Aduh, kaget juga kalau jantung. Umur berapa Pak? 35. Oke. 35 tahun. Umur berapa, Dok? 37 di bawah saya nih. Oke, perawatan Pak. Siap. Ya, jadi kesimpulan sementara ini normal ya kalau dari Kalau dari sini nggak ada masalah. Mungkin kita rukyah? Siap. Mari Pak, sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pak, istighfar. Duduk lagi. Kendalikan kesadarannya, duduk lagi. Tarik nafas dalam. Jangan tengkurap. Melumah. Pusing ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي
آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Di mana ini? Saya di mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
Udah ya Pak. Kamu siapa? Ngapa ganggu ini? Saya agak demen sama dia ini. Saya benci sama Apa? dia. Suka kenapa? Suka tinggal di sini. Kenapa suka? Darah. Hah? Darah. Darah? Darahnya kenapa? Hah? Makan darah dia. Darahnya kenapa? Makan darah dia. Mau makan darah? Gimana caranya? Bisa. Dari mana kamu kok bisa masuk? Dia lemah. Nah, ya masuknya lewat apa kamu? Hidung. Pas ngapain? Ya kan tiap hari manusia nafas. Jadi pas ngapain bapaknya ini terus kamu masuk? Tidur. Pas lagi tidur? Tidur. Masuk sendiri apa di Sendiri. sukarelawan kamu masuk? Hah? Pas lagi tidur di mana bapaknya? Oke, sekarang jangan ganggu lagi ya. Kamu di sini haram hukumnya. Suka. Nggak boleh. Kalau mau makan di luar sana ya. Masa masuk sendiri tiba-tiba? Makan darahnya bapak ini. Tobat ya, masuk Islam ya. Mau masuk Islam? Baca syahadat, asyhadu. Ayo baca asyhadu. Nggak mau nggak apa-apa, tapi kamu jangan tinggal di sini. Kalau di sini namanya ganggu. Diajak harimau. Hah? Diajak harimau. Diajak harimau. Harimau dari mana? Putih Cirebon. Oh, dari turunannya. Mana yang macan putih? Udah keluar. Oh, kapan keluar? Belum lama. Barusan. Belum lama. Ya sana ikut keluar. Nggak mau. Ayo sana keluar. Suka. Nggak boleh. Suka darah. Hah? Suka darah. Ayo. Ayo udah diperingatin baik-baik. Ayo, kasihan bapaknya. Ayo. Sambil istighfar, Pak. Sambil istighfar. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Yang benar. Sampai tarik nafas, keluarin. Iya, ya, Pak. Iya. Ya, ya ampun, 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 ampun. Ampun. Bapak ambil istighfar. Keluar. Keluar. Hahaha. Saya pimpinnya. Iya. Jangan di sini ya. Kasihan bapaknya. Saya pimpinnya. Kamu di sini nyakitin beliau, kasihan. Biarin aja. Loh, kenapa? Kamu dikasih makan apa sih? Yang bikin kamu suka di sini apa? Darah. Ya, nggak mungkin darah. Setiap manusia punya darah.
Apa itu? Aduh. Nah, minum ya, minum dulu. Itu di keluar darahnya. Kamu keluar aja sini. Ayo keluar. Keluar. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo cepat. Pegang pinggulnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bangun, Bu. Ibu, Bu, bangun. Ya ini kalau dari kacamata keilmuan saya ya dok ya. Ya. Kalau masnya, karena kan ada mungkin ilmu pamacan putih itu dari turunan ya. Jadi mungkin ada bakat-bakat indigo, tapi indigo yang saya sempat bilang yang interdimensional itu. Sehingga itu bisa narik jin-jin lain yang ada di luar untuk masuk. Sehingga mungkin kalau dari kacamata kedokteran tadi jantungnya kena,
Kalau dari kita nganggap ya memang benar mereka nyerap saripati makanan yang dibawa di dalam darah. Gimana cara makannya, wallahu a'lam, kita enggak menelisik jauh sampai seperti itu ya. Tapi nyatanya yang semacam itu pernah terjadi di zaman Rasul ketika anak-anak Ja'far bin Abi Thalib itu kurus-kurus. Untung Mas nggak kurus, Mas masih bagus badannya. Kalau itu kurus kering. Cuma kasusnya yang ada pada anak-anaknya Ja'far itu kena nazroh dari bangsa jin. Pandangan jahat yang terlempar. Sehingga ya pengobatannya dengan diruqyah. Nanti selain diruqyah coba kontrol lebih lebih dalam lagi, sekaligus ada terapi yang lain ya, herbal plus juga bekam juga dianjurkan untuk Mas. Ini kasus-kasus metafisik tapi bukan sihir. Kalau bahasa kita almasu namanya. Metafisik itu bukan sihir, ya, tapi di luar penyakit real biasa. Di luar non ragawi lah, non medis. Karena ada penyakit yang sifatnya patologis ya. Ada yang memang patologis kan tapi medis kan. Ya medis. Tapi ini metafisik. Metafisik yang ya 3 ini. Kalau di dalam Islam ada 3 yang paling utama. Ain yang paling jahat, yang paling bahaya, sihir. Kemudian al-masu ini gangguan jin biasa. Nggak ada efek-efek yang 2 ini. Kalau yang keduanya ini ada campur tangan dari manusia juga, setan manusia. Kalau Mas murni dari itu tadi macan putihnya itu yang ngajak-ngajak. Udah dikeluarin sama Pak Muji kan? Ya waktu itu mungkin udah diruqyah sama Pak Muji, terus keluar. Jadi nggak ngamuk lagi, alhamdulillah. Kemudian kalau mbah ini efek sihir. Tapi bukan sihir kiriman orang, Dok. Beda. Makanya saya katakan sihir itu banyak disalahpahami bahkan sama praktisi ruqyah sendiri. Karena di antara praktek sihir itu ada yang dilakukan sendiri tanpa disadari. Contoh mandi kembang dengan bacaan-bacaan tertentu di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu. Itu sudah aktif itu. Akhirnya bikin ngeblank efek sihirnya. Dan nanti tinggal tobat nasuha. Aku tobat ya Allah dari ikhtiar-ikhtiar yang keliru. Mungkin pernah ke padepokan apa misalnya ya. Ya. Ya mungkin ke padepokan apa terus dikasih jimat, dikasih amalan apa, itu ditobati betul-betul. Itu dari itu juga katanya bakal jaga diri gitu. Rombi. Kayak rombinya. Rombi Ontokusumo apa namanya? Rombi apa namanya itu? Iya, itu kalau kata mereka rompinya Kanjeng Sunan Kalijogo, padahal ya yang punya beliau mungkin nggak kayak begitu. Iya, soalnya saya kan lama sakit begini, jadi kalau kata orang, di sana berobat, ya, ikut, gitu. Kalau kata orang berobat, seharusnya saya ikut. Gitu. Iya. Jadi ya itu yang lain ininya lagi. Nanti saya coba bantu untuk diagnosa medisnya. Ya tolonglah Pak Ustadz. Ya nanti saya diskusikan di grup dengan tim ahli medis di Arsa Daya Daka biar nanti Ibu dapat solusi yang tepat, yang islami dan nggak yang dukuniah banget. Ya biar nanti tepat sasaran, nggak dibohongi. Kemarin saya pernah kan ada yang ngajak, ya saya namanya pengen sembuh kan mau aja. Ya jadi ceritanya saya di sana dikasih angkin tuh. Apa? Ya, angkin. Apa tuh? Angkin bakal deket pinggang. Nah, pas saya pakai tuh dapat kalimat 2 hari atau 3 hari saya bawa ngambil air sholat. Mandi air apa? Mandi air sholat. Ngambil air wudu. Ngambil air wudu. Air solar. Ngambil air wudu baru belum rapi ngambil air wudu. Saya udah kayak gitu. Kalau kagak pegangan itu mas saya jatuh, jadi udah langsung saya buang aja. Ya. Iya, kayak nggak mau dibawa sholat itu, angkut itu, makanya langsung saya buang. Sebenarnya ini penyakit yang belum ketemu diagnosa yang pas. Terus, mohon maaf, buru-buru perginya ke dukun, ke paranormal, akhirnya udah ibu was-wasnya tinggi, ketambahan efek setan. Muter-muter nggak jelas. Iya, kayak tadi. Lemas.
kayak mau jatuh, kayak di mana sih, diputer tuh. Berarti kata saya, wah ini antri ini nggak mau dibawa sholat, makanya langsung saya buka. Itu anak saya, lakinya suruh saya, udah. Baru 2 hari saya pakai. Sekarang habis diruqyah apa yang berasa? Di sini dingin. Dingin ya? Ya Dingin. alhamdulillah. Melemes, Alhamdulillah. dingin, lemes. Kalau masnya? Enak sih badan kayak lebih apa ya? Udah belum? Iya tenang Kayak gitu di- ya. Enak. Sini masih sakit enggak? Enggak. Coba tarik nafas panjang. Udah nggak sesek ya? Tadi rendam sama air es dingin di Iya, belakang. alhamdulillah. Lebih calm. Tadi juga kata Masnya mukanya lebih cerah katanya. Nggak usah ke dokter Wah. kecantikan lagi. Saingan sama Atena nanti habis ini saya. Habis dikasih skincare ya? Baik, mungkin itu dong. Kayaknya kita lanjut ke podcastnya dokter ya. Siap. Saya izin kasih sedikit Boleh, kalimat aja kali boleh, ya. boleh. Untuk Bapak ya. Izin ya Pak Ustadz ya? Ya. Pak, saya izin ya. Tadi saya lihat Pak dokumen Bapak yang setumpuk-tumpuk itu semuanya saya bongkar semuanya selagi Bapak di Ruqyah tadi. Saya salut dengan perusahaan Bapak. Luar biasa perusahaannya Pak. Kenapa, Dok? Keren banget loh, dia ngeceknya asuransinya itu luar biasa. Yang hebat tuh asuransinya, ngecek itu sampai nggak penting mahal-mahal. Mungkin Bapaknya sudah ngabisin 200-300 juta kan. Dan yang dicek itu kebanyakan juga, saya berani taruhan Bapaknya pasti bilang, ya cek aja mana yang terbaik. Pokoknya lengkap. Ya. Benar. Ya kan? Karena yang nggak jelas sekalipun juga dimasukin situ, diperiksa juga yang nggak lengkap. Saya cuma punya satu pesan Pak. Ya. Ini pengalaman pribadi saya. Ya. Boleh Pak ya? Iya boleh. Saya dulu pernah juga Pak, sakit di dada saya Pak. Bapak saya tuh punya riwayat sakit jantung. Kakek saya tuh meninggalnya karena sakit jantung. Jadi kayak kita satu keluarga itu ada riwayat lah. Jadi kan saya juga ketakutan Pak. Tuh sakit banget kayak gitu punya kan. Kadang sakit, kadang hilang, kadang sakit, kadang Iya hilang. benar. Takut Pak. Iya. Takut Pak. Apalagi kalau orang banyak duit tuh biasanya takut. Kalau hati. Saya periksa Pak. Sampai ke Singapura. Pertama periksa dulu di Palembang dulu. Periksa lab, saya treadmill Pak. Treadmill, cek lagi, normal Pak. Pulang. Kayaknya enggak deh. Periksa lagi Pak, saya ke Jakarta Pak. Periksa lagi. Habis itu saya periksa lagi ke Singapura lagi, semuanya normal Pak. Terus saya merenung ya, apa yang saya cari ya? Dokternya bilang normal, kok saya cari penyakitnya ya? Iya. Ya kan dokternya bilang normal. Kenapa Kenapa saya harus cari penyakitnya? Setelah dicek semuanya, nggak ada apa-apa. Dan ternyata setelah beberapa waktu kemudian hilang. Yang setelah saya pikir-pikir, itu bisa jadi otot, Pak. Otot pun juga bisa terjadi inflamasi di daerah tempat itu punya, sehingga kadang nyeri, kadang timbul, kayak gitu punya. Sekarang saya check up juga biasa-biasa aja. Intinya saya pengen sampaikan ke Bapak, kalau nggak ada sakitnya, ngapain dicari sakitnya, Pak? Ngapain kita periksa sampai setiap bulan kayak gitu punya, yang memang nggak ada ininya, ya silakan. Bapak kan Ruqyah itu sudah bagus banget, berdoa, kembali ke jalannya Tuhan itu sudah bagus banget. Tapi menurut saya nggak ada gunanya kalau misalnya dokternya ngomongnya normal, nggak ada apa-apa, dok, selain jantung dok, ada nggak kemungkinan yang lain? Paru sudah diperiksa dok, yang lain nggak ada periksa, aman ya semua. Saya pikir tahun depan aja periksanya. Ngapain kita harus cari? Iya. Maunya apa sih? Sampai dokternya bilang, nah ini dok bener kan? Bapak seneng ada penyakit atau nggak ada sih saya tanya? Clear. Ya. Ya, saya juga bertanya-tanya dalam diri saya, apa sih yang saya cari? Apakah sampai dokter bilang, Dokter Richard ternyata ini penyakit berat banget ada. Wah, puji Tuhan, nggak juga kayak gitu kan? Paham ya Bapak maksud saya ya? Oke, Pak. Thank you. Kalau kaki ini ya, Ya. apa namanya, saraf kejepit bener. Iya. Nanti kita kasih terapinya lewat WhatsApp. Iya. Nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan Ibu. Ya. Kenapa Pak Ustadz coba? Nah. Kalau misal, apakah kalau Pak Ustadz Ruqyah itu kata-kata seperti ini? Enggak semua. Saya nggak ngerasa itu kesurupan. I don't think so. Ini Dokter Richard nggak ke situ ranahnya. Yeah, I don't think so. Aku nggak berpikir itu, menurutku, aku nggak berpikir itu kesurupan sih. Tapi itu adalah reaksi yang sebenarnya oke-oke aja sih sebenarnya. Pertanyaannya, seringkah kayak gitu Pak Ustadz? Nggak semua yang di Ruqyah harus begini. Mungkin nanti Dokter Richard mau coba saya Ruqyah. Boleh. Ya, nanti saya Ruqyah. Biar biar ngerasakan. Baik, terima kasih teman-teman.
kita doakan semoga Bagus, Ibu Dijah dijaga sama Allah dan diberikan kesehatan, ketentraman dan kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih. Nah, setelah ini jangan lupa kita lihat podcastnya di channelnya Dr. Richard, di Dr. Richard Lee. Aku sengaja nih datang ke sini. Hah? Jadi harus sebelum kita diskusi kan, harus lihat langsung. Siap. Setelah lihat langsung hari ini ketemu 6 orang ya. 6 atau berapa sih? 6 sih? 6 ya? 6 orang. Habis itu ngobrolnya pasti lebih enak. Nanti kita ngobrol di channel podcastnya saya. Dr. Richard Lee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.